Akhir tahun lalu, kami sempat menobatkan Pongo 760 sebagai salah satu laptop gaming dengan price to performance paling worth it di segmen belasan juta. Apakah Axio sekarang juga bisa mendominasi segmen 20 jutaan dengan Pongo 775? Setelah merilis banyak sequel Pongo, mulai dari 725 sampai 760 V2, inilah lompatan berikutnya untuk Pongo seri 7. Pongo 775 adalah desain laptop gaming 16 inch pertama di seri mainstream, alias bukan dari line-up Pongo Studio maupun Pongo Monster. Sekilas emang gak kelihatan beda dari saudara-saudaranya, namun pas dibuka kita bisa lihat layarnya lebih luas, meminimalisir bezel bawah namun posisi engsel nggak pindah. Sebagian besar konstruksi Pongo 775 dari polimer, kecuali bagian punggung aluminium polos berlogo merah yang udah khas banget. Sebagai mesin gaming di kelas 20 jutaan, desainnya sangat simpel dan fungsional. Bezel tipis di 4 sisi, tergolong kompak dan gampang masuk tas 15 inch karena nggak punya pantat yang menonjol. Perlu dicatat aja bahwa layarnya belum bisa ditidurin meski engsel di atas bodi. Kelebihan utama Pongo 775 dibanding 760 dan 960 adalah layar IPS 16 inch QHD plus 180Hz 100% sRGB, rasio 16:10 yang tajam dan sangat nyaman dipakai kerja content creator maupun gaming, sekaligus berpotensi maksimalin kemampuan sang RTX 5070 Mobile yang akan segera kita bahas. Bagi yang mau upgrade dari laptop resolusi Full HD, inilah saatnya, benefitnya sangat kerasa. Webcam sekarang udah Full HD, di sisi kanan ada USB 3.2 Gen 1 bareng USB-C 3.2 Gen 2 support DP, tapi tetap belum bisa charging PD, lalu di belakang ada LAN port, charging port, HDMI, dan mini DP. Terakhir di kiri ada slot gembok, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, dan satu USB 2.0. Andai bisa ada satu lagi port USB-C dan slot SD card, ini bakal mantep. Oke, langsung aja kita ke intisarinya, yaitu sang RTX 5070 biasa non-TI. Karena Core i7 Gen 13 di sini masih prosesor yang sama persis kayak Pongo 760 V2, sekedar cukup untuk nggak bottleneck disandingin sama si GPU. RTX 5070 ini memang nggak sekenceng 5070 Ti Mobile secara chip, terlebih VRAM terbatas di 8GB. Namun ingat, ini GDDR7 yang punya bandwidth jauh di atas GDDR6 bawaan RTX 4070. Dari upgrade VRAM aja mestinya bisa perform lebih oke dibanding RTX 4070 Mobile paling kenceng sekalipun. Not to mention ada support DLSS 4 multi-frame generation buat yang mau maksimalin layar refresh rate tinggi. By the way, kami tes ini dengan konfigurasi default RAM dual channel 16GB, sangat disarankan buat upgrade ke 32GB kalau emang suka main game rata kanan. Terus ada 2 slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah keisi 512GB. Sang Core i7 13620H perform sebagaimana mestinya dan actually sedikit lebih kenceng dari chip yang sama di Pongo 760. Maybe karena sistem coolingnya lebih proper, chip ini dijamin masih kuat buat keep up mainin game-game AAA terbaru dan ngerjain workload content creator mainstream seperti ngedit video 4K dan desain 3D, karena toh mostly akan dibantu sang GPU. Contoh di Premiere Pro, ini terbukti bisa unggul dibanding RTX 4070 di laptop merek sebelah. Secara performa grafis, 5070 TGP 100W dengan max switch ini agak lebih kenceng ya dibanding RTX 4070 140W. Tapi gapnya masih tetap lumayan jauh kalau dibanding RTX 5070 Ti yang sebelumnya kami tes di MSI Vector. Namun mengingat harganya, ini termasuk price to performance yang sangat nampol. Kalian bisa jalanin hampir semua game AAA dengan cukup lancar di setting rata kanan atau setidaknya very high di resolusi QHD dengan DLSS 4 dan Ray Tracing. Jika frame generation normal aja dinyalain, itu udah cukup buat jalanin secara mulus tanpa masalah. Emang ada beberapa game dengan opsi high-res texture dan settingan ray tracing seperti Wukong yang akan struggling pada VRAM di bawah 12GB, namun buat gamer mainstream faktanya VRAM segini itu bukan isu yang gimana banget. Game-game yang terasa berat tinggal kalian matiin aja fitur ray tracingnya kalau bener-bener mau lancar jaya. Cooling so far nggak ada isu serius. Ini chassisnya oke dalam disipasi panas berkat heat spreader gede serta 4 heatsink di 3 sisi. Kebantu juga karena CPU-nya bukan seri HX yang bisa narik listrik 100W ke atas terus-terusan. Suhu di sekitaran WASD no problem, untuk gaming aja kadang fan speednya tiba-tiba muter kencang sampai hampir mentok di 5000-an RPM dan 50 decibel. Dan itu main kenceng suaranya kalau nggak pakai headset. Di luar itu, pretty much segalanya identik dengan Pongo 700 series lain, misal full size keyboard lengkap pakai RGB 1 zona, tombol panah besar, tombol power pisah, tapi sayang nggak ada fungsi FN lock dan nggak ada lampu indikator caps lock/numlock.
touchpad dan kualitas speaker stereo standar, daya tahan baterai sekitar 5 jam playback YouTube di mode battery saver. Menariknya nih, adapter bawaan relatif compact, pakai unit 180 watt yang tidak terlalu gede. Dari review barusan bisa disimpulin bahwa Pongo 775 sangatlah menarik pada harga yang sekarang ditawarin. Tinggal upgrade RAM ke 32GB, otomatis ini bisa setara setup PC RTX 5060 budget 15 jutaan. Dia udah punya modal layar bagus, cooling mumpuni, dan ternyata RTX 5070 make sense kok kalau kalian mau upgrade dari laptop yang masih pakai RTX 3070 namun belum cukup budget buat dapetin RTX 5070 Ti. Sedangkan nih, merek lain banyak yang baru ngasih RTX 5050 di harga 20 juta, bahkan macam Asus baru bisa ngasih RTX 5060 tanpa layar 100% sRGB dan chassis yang lebih basic. Intinya sekarang kalau kalian nyari laptop 20 jutaan pas, Axio Pongo 775 termasuk pilihan paling cengli, terlebih udah include garansi resmi 3 tahun. Apakah udah sebagus ini value-nya masih pantas kalian mending-mendingin? Jangan lupa buat like dan share. Gue Mike, sampai jumpa di next video.